Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada dan seluruh siswa di Indonesia yang hebat, khususnya siswa kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa pada Allah, semoga hari ini kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa yang menjalankan dan diberikan dapat menunaikan pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, live streaming MGMP IPA Kabupaten Klaten akan menampilkan materi kelas 8 dengan subtema yaitu cermin datar, yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh Ibu Konita Ernawati dari SMP Negeri 1 Jeper dan narasumber Bapak Edi Haryono dari SMP Negeri 2 Wedi. Oleh karena itu, silakan nanti diperhatikan dengan baik-baiknya agar apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan bisa digunakan untuk belajar dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu belajar di rumah guna mendukung program yaitu memutus mata rantai COVID-19. Oke, segera kita mulai kepada Ibu Konita selaku moderator, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Subroto SPD MPD dari SMP Negeri 2 Klaten yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Konita Ernawati SPD dari SMP Negeri 1 Jeper Klaten akan memandu belajar asik secara online melalui live streaming YouTube sesuai dengan program pemerintah Peduli COVID-19. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bapak, Ibu Guru, dan seluruh siswa dimanapun berada, acara ini diselenggarakan oleh MGMP IPA Kabupaten Klaten. Dan pada kali ini saya akan memandu pelajaran IPA kelas 8 semester 2, bab cahaya dan alat optik pada subbab cermin datar. Adapun pemateri yang akan tampil untuk memaparkan materi ini adalah Bapak Edi Haryono SPD. Beliau adalah seorang guru profesional dari SMP Negeri 2 Wedi Klaten. Adapun kegiatan pagi ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Sesi yang kedua tanya jawab yang dapat Bapak, Ibu, dan para siswa sampaikan nanti melalui live comment. Dan sesi yang ketiga, kesimpulan. Baiklah, tidak menunggu lama, Bapak, Ibu, dan para siswa dimanapun berada, marilah kita saksikan live streaming ini. Kepada narasumber kita, Bapak Edi Haryono SPD, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Konita Ernawati SPD dan juga Bapak Subroto MPD atas waktu yang diberikan pada saya untuk memaparkan materi IPA kelas 8 pada kesempatan pagi hari ini. Para pemirsa, Bapak Ibu dan para siswa dimanapun Anda berada, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi, tapi sebelumnya Bapak Ibu pemirsa dapat melihat di layar ada sebuah hadis riwayat dari Ahmad yang berbunyi Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pula lah akhlakku. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak, Ibu, dan para siswa dimanapun Anda berada, tentunya ketika membaca hadis ini, Bapak, Ibu teringat sesuatu. Mungkin setiap hari Bapak, Ibu membaca hadis ini lebih dari 3 kali. Mungkin ada yang 2 kali. Mudah-mudahan paling tidak setiap hari pernah membaca. Kenapa? Karena hadis ini adalah merupakan hadis ketika kita berada di depan cermin.
ketika kita sedang bercermin, maka ini merupakan doa yang harus atau yang sebaiknya kita sampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa ketika bercermin. Bapak, Ibu, dan para siswa dimanapun Anda berada, tentunya dengan saya awali dengan tulisan ini, sekarang para siswa, Bapak, Ibu sudah tahu materi apa yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Materi yang akan saya bahas adalah tentang cermin datar. Baik, Bapak, Ibu, pada kesempatan kali ini, sebelum membahas materi tentang cermin, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mereview kembali tentang pemantulan cahaya, kemudian selanjutnya adalah pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan besaran pada cermin datar dan juga penerapannya dalam soal. Kemudian yang kelima adalah tugas, dan nanti akan saya akhiri dengan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, saya mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama adalah peserta didik nanti dapat menggambarkan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini sebagai tujuan yang utama dalam pembahasan kali ini. Sekali lagi, peserta didik dapat menggambarkan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Setelah dapat menggambarkan, dari gambar itu dapat dianalisa, nanti dapat menyimpulkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menghitung besaran-besaran yang ada pada cermin datar. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan pada review tentang pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya itu menjelaskan yang pertama adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Sudut pantul dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal, seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Sinar datang di sini diwakili oleh sinar senter, lampu senter yang menuju cermin datar. Kemudian dipantulkan oleh cermin itu meninggalkan cermin, seperti gambar berikut. Di antara dua sinar ini ada garis normal. Para siswa dimanapun Anda berada, garis normal tadi disebutkan dalam review tentang hukum pemantulan. Garis normal ini merupakan garis yang tegak lurus bidang. Maka di dalam menggambarkan pemantulan cahaya, maka garis normal ini sangat penting. Karena pentingnya, saya akan mengulas sedikit tentang garis normal. Sebagai gambaran bagaimana membentuk garis normal, kita lihat tayangan berikut. Oke, kalau bendanya adalah seperti ini, misalnya bendanya seperti ini, kemudian ada sinar
yang datang menuju benda, seperti ini misalnya, maka garis normal dibentuk tegak lurus dari bidang, ya, dari. Ini saya buat panahnya dulu, maaf, biar kelihatan bahwa kalau ini gambaran sebuah sinar datang. Maka garis normal itu dibentuk tegak lurus dengan bidang jatuhnya sinar ke benda tersebut. Ini, maaf, saya betulkan dulu. Nah ini, misalnya ini sudah. Nah, ya, saya paskan dulu. Oke, nah ini adalah garis normalnya. Kenapa ini garis normal? Tadi disebutkan garis normal itu tegak lurus bidang. Di sini tegak lurus dengan bidang. Ini. Maka yang disebut dengan sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar datang ini tadi. Ini adalah sudut datang. Maaf. Dari penjelasan ini tentunya, kita kembali ke slide lagi. Dari penjelasan ini tentunya para siswa sekalian bisa tahu atau bisa mengerti kenapa garis normalnya arahnya ke sini. Karena garis normal ini tegak lurus dengan bidang datar yang merupakan cermin datar. Kalau para siswa ternyata ini masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan pada komen di live comment. Saya lanjutkan berikutnya. Saya lanjutkan tentang cermin datar. Cermin itu ada, secara umum itu ada dua, cermin datar dan juga cermin lengkung. Cermin lengkung dibagi menjadi dua, cermin cembung dan cermin cekung. Nah, pada bahasan kali ini adalah cermin datar. Kenapa disebut cermin datar? Karena permukaannya datar. Nih, permukaannya datar, bagian yang datar itu mengkilap dan dapat memancarkan atau memantulkan, dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang jatuh padanya atau yang mengenainya. Gambarannya seperti ini. Ini bagian yang depan, ini bagian belakang, ini bagian yang mengkilap. Nih. Kalau ada sinar yang datang, tentunya dia akan dipantulkan. Hampir semua sinar itu dipantulkan oleh cermin ini. Oke, ini sekedar pengertian tentang cermin datar. Untuk cermin lengkung berarti permukaan yang mengkilap itu berupa lengkung. Baik lengkungnya berupa cembung berarti cermin cembung, lengkungnya berupa cekung berarti cermin cekung. Kita fokus pada cermin datar. Kita lanjut. Kita akan masuk pada pembahasan yang utama pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Para siswa dan Bapak Ibu guru yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, kalau para siswa melihat gambar ini sekaligus, maka ketika Bapak Ibu guru menyampaikan kepada para siswa, coba disalin. Tentunya seperti kalau orang Indonesia tidak bisa nulis huruf Cina, disuruh menyalin, maka tentunya macam-macam mulainya. Ada yang dari belakang, ada yang dari atas, ada yang dari tepi, ya.
dari kiri, dari kanan. Ya. Sama ketika para siswa tidak tahu konsep bagaimana menggambar pembentukan bayangan cermin datar, tentunya para siswa nanti ada yang menggambar dari sebelah kiri, ada yang menggambar dari sebelah kanan, ada yang menggambar dari sebelah atas, dan seterusnya, sama. Maka penting di sini bagi saya untuk menyampaikan bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Akan saya mulai dengan bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar pada bayangan titik P yang dihasilkan oleh cermin datar. Kita lihat. Ada sebuah titik P diletakkan di depan cermin datar, maka titik P ini nanti oleh cermin datar akan dihasilkan bayangan. Di mana letaknya, bagaimana proses menggambarkannya, marilah kita simak urutannya. Titik P ini ketika berada di depan cermin datar, tentunya titik P ini merupakan sebuah benda yang bisa memantulkan cahaya atau bisa merupakan benda sebagai sumber cahaya. Artinya, cahaya baik dipantulkan atau yang dipancarkan oleh titik P ini akan menyebar ke seluruh tempat, ya, tidak hanya ke cermin sebagai gambaran seperti ini. Menuju cermin, ini juga masih menuju cermin, dan seterusnya. Ini tidak mengenai cermin, tidak mengenai cermin, mengenai cermin, ya. Nah, dan seterusnya. Kita lihat menyebar ke seluruh, ya, ke seluruh bagian. Jadi tidak hanya mengenai cermin saja. Kemudian sinar-sinar yang mengenai cermin ini kalau berasal dari titik P ini, tentunya nanti sinar ini akan dipantulkan oleh cermin datar ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, yaitu apa tadi? Masih ingat? Sinar datang akan membentuk sudut datang bersama garis normal, yang sinar pantulnya adalah membentuk sudut dengan garis normal sebesar sudut datang. Nih. Maka di dalam pembentukan bayangan pada cermin datar ini minimal nanti dibutuhkan 2 buah sinar yang mengenai cermin. Artinya sinar-sinar yang tidak mengenai cermin ini nanti tidak bisa digunakan di dalam pembahasan pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saya akan mencontohkan sebuah sinar yang mengenai cermin datar seperti gambar berikut. Langkah pertama adalah menentukan sinar ini, sinar yang mengenai cermin. Selanjutnya, setelah kita menentukan sinar mana yang kita pilih, maka selanjutnya adalah membentuk atau membuat garis normal pada titik jatuhnya sinar di cermin sebagai berikut. Nih. Membentuk garis normal pada titik jatuhnya sinar di cermin, ya, sebagai berikut. Kemudian diukur sudutnya sebagai sudut datang. Jadi sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Kita beri simbol I sebagai sudut datang. Langkah selanjutnya adalah membuat sudut yang sama. Nah, ini membuat
sudut yang sama, kemudian dibuat garis sebagai sinar pantulnya. Sudut itu diberi nama sudut pantul. Besarnya sama dengan sudut datang. Sudut pantul kita beri simbol R kecil. Sehingga akan diperoleh I, sudut I sama dengan sudut R. Karena di dalam bahasan cermin datar ini, sinar-sinar pantul tidak akan saling berpotongan, maka perlu dibuat perpanjangan sinar pantulnya sebagai berikut. Ini adalah perpanjangan sinar pantul. Sekali lagi, kenapa ini dibuat perpanjangan sinar pantulnya? Karena sinar pantul ini nantinya kalau kita memilih dua sinar yang mengenai cermin, dua sinar pantul itu tidak akan saling berpotongan. Maka sekali lagi dibuat perpanjangan sinar pantulnya. Setelah membuat perpanjangan sinar pantulnya, langkah selanjutnya memilih sinar yang datang dari P mengenai cermin datar. Berarti kita memilih sinar yang kedua. Misalnya sinar datang yang kedua kita pilih seperti ini. Maka ketika kita memilih sinar yang kedua seperti ini, sinar pantulnya dibuat seperti langkah pertama tadi. Membuat garis normal, mengukur sudutnya, kemudian membuat sudutnya, mengukur sudut untuk R-nya, kemudian dibuat garis. Seperti ini. Selanjutnya dibuat perpanjangannya. Kita lihat sinar pantul yang pertama yang bawah dan sinar pantul yang kedua yang atas ini tidak akan pernah saling berpotongan. Ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah, semakin ke bawah, ini semakin ke atas, semakin jauh dua sinar ini. Karena tidak pernah saling berpotongan, dibuat perpanjangannya di belakang cermin. Seperti gambar berikut. Maaf. Maka perpanjangan sinar pantul ini ternyata berpotongan di suatu titik. Nah, titik potongnya ini merupakan letak bayangan dari titik P. Saya sebut sebagai P aksen. Ini adalah letak bayangan dari titik P. Demikian para siswa dimanapun Anda berada, bagaimana cara menggambar bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Selanjutnya kita lihat. Nah, kalau diukur antara P ke cermin dan antara P aksen ke cermin, antara benda ke cermin, antara bayangan ke cermin, ini ternyata panjangnya sama. S aksen jarak bayangan ke cermin, S adalah jarak benda ke cermin, ternyata panjangnya sama. Anak-anakku sekalian, ya, dimanapun Anda berada, sekarang saya kembalikan gambar yang pertama tadi. Dengan gambar yang pertama tadi, saya tunjukkan kembali. Kemudian seandainya Bapak Ibu Guru meminta kalian untuk menggambar, tentunya saat ini dengan penjelasan saya tadi, kalian sudah tahu urutannya. Bagaimana menggambar bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ini. Yaitu dengan membuat ya, urutan-urutan seperti langkah yang saya sampaikan tadi. Demikian pembahasan tentang
menggambar bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Kita lanjutkan sama Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, yaitu yang pertama adalah bayangan maya. Yang kedua adalah tegak. Yang ketiga adalah sama besar. Marilah kita lihat uraian dari ketiga sifat bayangan ini. Bayangan maya pada cermin ini merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Nanti kita lihat lagi gambar tadi. Ya. Kemudian berada di belakang cermin. Bayangan maya ini berada di belakang cermin karena merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Berikutnya adalah ciri khas dari bayangan maya ini dapat dilihat secara langsung oleh mata tanpa alat tambahan. Ini adalah bayangan yang bersifat maya. Baik, kemudian kalau kita lihat sifat yang ini dari uraian tentang bayangan maya tadi, penjelasannya pada gambar ini dapat dilihat titik potong ya, untuk bayangannya berada di belakang cermin. Kemudian dibuat oleh atau merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Maka ini adalah ciri khas dari bayangan maya dari gambar. Di belakang cermin, perpotongan sinar-sinar, perpanjangan sinar-sinar pantul. Kita lanjut pada sifat bayangan berikutnya. Bersifat tegak. Dari gambar tadi, dapat dilihat bahwa bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah bersifat tegak, sama arah berdirinya. Seperti berikut. Ini. Bendanya menghadap ke atas. Anak panah ini menghadap ke atas, maka bayangan anak panah itu juga menghadap ke atas. Maka di sini bersifat tegak. Yang ketiga adalah sama besar. Dapat kita lihat dalam gambar ini. Tadi di dalam pembahasan saya di awal, jarak bayangan ke cermin dengan jarak benda ke cermin jaraknya sama. Sehingga menghasilkan perbesarannya satu. Tinggi benda dengan tinggi bayangan juga sama. Sehingga menghasilkan perbesarannya satu. Artinya bahwa sama besar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama besar. Dari tiga bayangan, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ini, apakah masih ada para siswa yang belum jelas? Kalau belum jelas, silahkan tulis di live comment. Saya lanjut pada bahasan berikutnya. Tentunya fisika tidak lepas dari rumusan-rumusan hitungan. Nah, ini.
Dalam pembahasan saya tadi seolah-olah tidak ada hitungannya. Maka di sini ada rumusan-rumusan yang dapat kita cermati di dalam pembahasan cermin datar. Yang pertama diperoleh dari hukum pemantulan cahaya pada saat saya review, yaitu bahwa besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Ini. Anak-anak, kita lihat gambar di bawah. Ya. Kita lihat gambar di bawah ini. Maka ketika ada soal seperti ini, ada sinar datang menuju cermin, kemudian dipantulkan mengenai cermin yang kedua, kemudian dipantulkan lagi oleh cermin yang kedua, antara sinar datang ke cermin yang kedua dan sinar pantul dari cermin yang kedua itu membentuk sudut 60 derajat, maka sudut-sudut yang lain di sini dapat dihitung dengan cara menggunakan hukum pemantulan cahaya. Dengan konsep besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Maka dari sini ada pertanyaan, berapakah besar sudut A, B, dan C? Dan sudut datang. Sudut datang yang mana? Oke, marilah kita bahas di lembaran yang lain. Gambar ini akan saya bawa ke lembaran yang lain. Kelihatan anak-anak? Oke. Untuk menjawab berapa besarnya sudut C, sudut B, sudut A, dan sudut datang, maka langkah yang pertama adalah kita kenali mana sinar datang, mana sinar pantul, mana sinar datang, mana sinar pantul, dan juga garis normal. Saya akan coba membuat garis normalnya dulu. Garis normal yang pertama adalah ini. Ini adalah garis normal yang pertama. Maaf. Ini adalah normal yang pertama. Maka yang dimaksud dalam soal sudut datang adalah ini. Ini adalah yang dimaksud sebagai sudut datang dalam soal yang ditanyakan tadi. Kita lihat, yang diketahui adalah 60 derajat yang merupakan sudut antara sinar datang ke cermin yang kedua dan sinar pantul yang dari cermin yang kedua. Maka saya buat garis normalnya di sini. Menurut hukum pemantulan cahaya tadi, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Sehingga kalau ini saya beri nama I dan R, maaf, ini R, saya bawa ke sini. I-nya adalah ini sebagai I, kemudian ini sebagai R, maka antara I dan R adalah sama. Sehingga kalau I dan R itu dijumlah sama dengan 60, berarti I adalah 30, R sama dengan 30. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Saya taruh di sini. Ini juga 30. Saya taruh di sini juga. Maaf. Besar. Oke.
pengertian garis normal tadi adalah garis yang tegak lurus bidang datar. Tegak lurus bidang artinya garis normal ini membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat dengan bidang ini. Maka di sini saya bisa menghitung berapa besarnya sudut C. Anak-anak sekarang juga sudah bisa tentunya menghitung besarnya sudut C. Kalau ini 30, kemudian sudut C di sini, C dan I adalah menghasilkan 90 derajat tegak lurus, maka sudut C tentunya sebesar berapa anak-anak? Ya, betul. Sudut C adalah sebesar 60 derajat. Dari sini ada yang ingin bertanya? Kita lanjut. Setelah sudut C dapat dihitung, yaitu sebesar 60 derajat, kita bisa menghitung sudut B. Dari mana sudut B dihitung? Dari hukum segitiga, jumlah sudut dalam segitiga itu sebesar 180 derajat. Sehingga kalau di sini 60, di sini segitiganya adalah siku-siku, maaf, segitiganya adalah siku-siku, maka akan menghasilkan sudut B sebesar, ketemu berapa sudut B? Oke, sudut B ketemu 30 derajat. Ada pertanyaan? Sudut B 30 derajat. Kemudian, sudut B sudah ketemu 30 derajat. Di sini tadi sudah saya buatkan garis normal. Masih ingat garis normal tadi? Membentuk sudut berapa dengan bidang batas atau bidang datar? Membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini berapa sudut yang ada di sini coba? Nah, berapa besarnya sudut yang ada di sini, yang kita sebut sebagai sudut pantul dari sinar datang yang pertama? Ada yang tahu? Tentunya di sini adalah 90 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 60 derajat. 60 derajat. Ada yang bingung nggak anak-anak? Enggak ya? Luar biasa. Anak-anak pada pinter-pinter semua. Sesuai dengan hukum pemantulan cahaya tadi, sudut datang, ini adalah sudut datang di sebelah sini. Saya sebut sebagai I. Ya, I. Dan nanti ada R. Nah, sudut datangnya adalah I tadi. I, ini. Sudut pantulnya adalah R, ini yang 60 derajat ini. Sesuai dengan hukum pemantulan tadi, besarnya sudut datang dengan sudut pantul adalah sama. Tadi sudut pantulnya sudah diketahui 60. Maka sudut datangnya tentunya juga 60. Nih, ini juga 60. Jelas anak-anak? Sekarang tiba saat menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu sudut A. Berapa besarnya sudut A? Perlu saya jawab enggak anak-anak ini? Saya kira sudut A dapat kalian kerjakan sendiri. Berapa? Maka sudut A sebesar, nah, ini
Sudut A adalah sebesar 90 derajat dikurangi sudut I dikurangi 60, yaitu sama dengan 30 derajat. Oke, coba diperhatikan sebentar. Barangkali ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di live comment. Karena bahasan ini tidak ada di materi yang kami upload di live comment, tapi adanya hanya di YouTube. Oke, saya lanjutkan pada slide tadi. Tentunya saat ini kalian sudah paham bagaimana menghitung besarnya sudut. Ya. Kita lanjutkan pada yang kedua. Ya. Yang kedua adalah diperoleh dari sifat bayangan yang sama besar. S sama dengan S aksen. S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan. H sama dengan H aksen. H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Ini ada sebuah soal. Jika seseorang berada di depan cermin datar sejauh 2 meter, tiba-tiba cermin dijauhkan menjadi 1 meter dari orang tersebut. Berapakah jarak bayangan ke orang tersebut sekarang? Gampang ini ya. Dari rumusan S sama dengan S aksen atau H sama dengan H aksen, maka akan kita bahas berapa jarak dari orang tersebut ke bayangan. Ini mula-mula. Ya, anggap saja anak panah ini adalah orangnya. Mula-mula berjarak 2 meter. Kemudian yang pada jarak 2 meter ini menghasilkan bayangan juga tentunya 2 meter juga. Kemudian orang ini mundur 1 meter. Nah, maka kira-kira bayangannya nanti berada pada jarak berapa anak-anak? Sudah jelas ya? Nah, sekarang orang ini berada pada jarak 3 meter dari cermin. Sehingga bayangannya nanti juga 3 meter dari cermin. Sehingga antara orang tersebut dengan bayangan yang sekarang adalah sejauh 6 meter. Ada pertanyaan? Oke. Jika seorang anak yang tingginya 140 cm berada di depan cermin datar sejauh 1 meter untuk dapat melihat seluruh tubuhnya yang berada di dalam cermin, berapakah panjang minimal cermin datar yang diperlukan? Ini contoh soal yang kedua berkaitan dengan tinggi sekarang. Tinggi cermin yang diperlukan untuk melihat seluruh badan dari orang yang berada di depan cermin. Perhatikan ilustrasi berikut. Pertama ada anak panah atau orang tadi setinggi 140 cm berada di depan cermin dengan jarak 1 meter. Maka oleh cermin tadi dibentuk bayangan pada jarak yang sama, pada tinggi yang sama juga, jaraknya sejauh 1 meter, tingginya juga 140 cm, seperti ilustrasi ini. Ketika orang akan melihat seluruh tubuhnya, maka seolah-olah kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan persegi panjang. Ya. Persegi panjang dengan panjang 2 meter, tinggi 140 cm. Kemudian melihat ujung kepalanya berarti ini, kita lihat di sini. Dan ujung kakinya, maka kita lihat sebagai diagonalnya, seperti ini. Tentunya dapat kita lihat kebutuhan cermin yang dibutuhkan hanya ini. Jelas? Bisa dipahami? Berapa panjangnya ini? Tentu
kalau kita melihat ini adalah persegi panjang, cerminnya berada di tengah-tengah, maka diagonal ini akan membagi cermin sama besar, sama panjang. Artinya tinggi cermin bagian atas dan tinggi cermin bagian bawah, atau panjang cermin bagian atas diagonal dan panjang cermin di bagian bawah diagonal, ini sama dengan, ini sama, sebesar berapa? Sebesar setengah dari tinggi benda. Berarti panjang cermin ini yang dibutuhkan hanya 140 cm dibagi 2, sama dengan 70 cm. Kita lanjut ke jumlah bayangan yang terjadi jika cermin datar ya didekatkan membentuk sudut. Perhatikan, ada cermin 1, cermin 2 didekatkan membentuk sudut X. Benda berada di antara dua cermin ini. Maka ada rumusan. Rumusannya adalah seperti ini. Jumlah bayangan yang dihasilkan oleh dua cermin ini sebesar 360 derajat dibagi sudut yang diapit dua cermin itu dikurangi 1. Sebagai contoh seperti ini. Jika seorang berada di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat, berapakah jumlah bayangan seorang tersebut? Dan jika salah satu cermin diputar menjauh dari cermin yang lain sejauh 30 derajat, berapakah jumlah bayangan orang tersebut sekarang? Kita lihat pembahasannya. Mula-mula, sebelum diputar tadi, X adalah 30 derajat. Ya, maka dari rumusan tadi kita bisa masukkan X-nya 30 derajat, kemudian kalau dihitung 360 dibagi 30 derajat adalah 12, dikurangi 1, hasilnya adalah 11. Jadi, jika dua cermin membentuk sudut 30 derajat, orang atau benda yang ada di antara dua cermin ini akan terlihat ada 11 bayangan. Luar biasa anak-anak. Soal berikutnya tadi, jika diputar atau jika diputar 30 derajat lagi, coba kita lihat. Setelah diputar 30 derajat, maka X nanti berubah menjadi 60 derajat. Sehingga 360 dibagi 60 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Artinya kalau ada benda di antara dua cermin yang membentuk sudut 60 derajat, benda itu akan terlihat ada 5 bayangan di dalam cermin. Nah, kita lanjut. Sudah sampai pada tugas. Nah, ini ada tugas, nanti ada 5 tugas. Kalian bisa catat tugas ini, kemudian nanti silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu Guru di sekolahnya masing-masing, supaya nanti dikoreksi. Yang pertama, gambarkan pembentukan bayangan pada cermin datar berikut. Ini gambarnya seperti ini. Yang kedua, tugas yang kedua, jika seseorang yang tingginya 160 cm berada di depan cermin datar sejauh 0,5 meter, agar dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya di dalam cermin, berapakah panjang minimal cermin datar yang diperlukan? Nah, gampang banget ini. Tadi di pembahasan sudah saya bahas. Semua sudah saya bahas. Soal yang ketiga. Jika seorang berada di depan cermin datar sejauh 2 meter, tiba-tiba cermin didekatkan menjadi 1 meter dari orang tersebut, berapakah jarak bayangan ke orang tersebut sekarang?
Ini juga mudah ya. Dari penjelasan saya tadi, saya kira ini juga mudah. Yang keempat, jika seorang berada di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat, berapakah jumlah bayangan seseorang tersebut? Dan jika salah satu cermin diputar menjauh dari cermin yang lain sejauh 15 derajat, berapakah jumlah bayangan orang tersebut? Ini juga mudah. Satu lagi soalnya, perhatikan gambar berikut. Silahkan perhatikan pertanyaannya, berapakah besarnya sudut X? Sekali lagi, pertanyaannya adalah berapakah besarnya sudut X? Para siswa dan Bapak Ibu serta pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan materi tentang cermin datar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang belum jelas, nanti bisa dibuka lagi tayangannya ya, di alamat YouTube yang sama. Dan selanjutnya adalah masuk ke sesi yang berikutnya akan kami serahkan kepada moderator. Monggo, moderator. Tentang cermin datar dengan sangat jelas ya anak-anak. Namun jika masih ada materi yang belum jelas, dapat Bapak Ibu dan para siswa sampaikan pada live comment yang nanti akan dijawab oleh narasumber pada sesi kedua. Bapak Ibu guru dan peserta didik dimanapun berada, tiba saatnya kita sampai pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari live comment yang akan dijawab oleh narasumber kita. Ini Pak, pertanyaannya dari Joko Susilo ini Pak, bagaimana ya kalau cermin dimasukkan dalam air miring, terus dilihat bayangannya bagaimana dan di mana? Thank you. Monggo Pak Edi untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ya tadi ya, Bapak atau Ibu, Bapak atau anak ya? Anak ini Bapak, ya? Pak. Anak ya, anak ya. Oleh Saudara Joko Susilo. Jika cermin dimasukkan ke dalam air, kemudian bayangannya berada di mana gitu ya tadi ya? Ya, diletakkan miring, terus nanti bayangannya berada di mana? Oke. Jika cermin di dalam air, kemudian diletakkan miring, maka bayangannya berada di mana? Nah, bayangan di sini, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar ini adalah bersifat maya. Tadi titik beratnya adalah bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar itu bersifat maya. Maya berarti di belakang cermin. Karena ini ada di dalam air, sebenarnya ini pembahasannya ini adalah pembahasan di SMA ini ya, di SMP ini nggak ada ya. Tapi sedikit aja gambaran sebagai konsepnya, cermin datar ini akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya sehingga bayangan itu berada di belakang cermin. Kalau ini cermin itu diletakkan miring di dalam air, kemudian bayangannya berada di mana, juga benda itu diletakkan di mana dulu. Nah, kalau benda diletakkan di luar air, tentunya ini ada pembiasan cahaya, ya. Ada pembahasan tersendiri nanti. Tapi kalau bendanya diletakkan di dalam air, tentunya nanti bayangan
sama seperti ya, ketika kita berada di udara begini, cermin di udara, kita bercermin, bayangannya sama seperti itu. Karena di medium yang sama, yang melihat juga di tempat yang sama. Tapi kalau yang melihat di luar air, bendanya di dalam air, kemudian cerminnya di dalam air, tentunya nanti ada pembahasan berkaitan dengan pembiasan cahaya. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas pembiasan cahaya, ya. Nanti di kesempatan yang lain. Mohon maaf, ini kita batasi pada cermin datar yang dalam satu medium. Terima kasih. Ya. Demikian tadi Saudara Joko Susilo jawaban dari Pak Edi Haryono. Semoga bisa memuaskan. Pak Edi, ini siswa-siswa banyak yang antusias tadi menjawab pertanyaan dari Pak Edi tadi, yang soal-soalnya hampir siswa-siswanya banyak yang menjawab. Ya, luar biasa. Anak-anak memperhatikan semuanya ini Pak ya. Jadi ada yang menjawab 70 cm, 30 tadi ya. Luar biasa antusias anak-anak, dan anak-anak memperhatikan semua dan menyimak yang jelas sampai bisa menjawab segala pertanyaannya. Dan insya Allah tayangan kita ini adalah bermanfaat bagi mereka. Dan dari terbukti anak-anak antusias menjawab pertanyaan itu berarti mereka memperhatikan, dan penjelasan Pak Edi luar biasa, sangat jelas bagi mereka. Ya, baiklah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak ya, jadi itu rata-rata anak-anak menjawab jawaban dari Pak Edi tadi ya. Jadi ada Dio ya, itu ada Dwi Prasetyo ya, itu banyak sekali mereka menjawab pertanyaannya tadi dari. Ya, mudah-mudahan nanti soal yang kita berikan bisa dijawab dengan benar dan bisa direspon oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing dan mendapatkan nilai yang baik. Iya, luar biasa Pak Edi ya. Terima kasih ini. Saya mewakili seluruh pemirsa. Baiklah Bapak Ibu guru dan peserta didik dimanapun Anda berada, sampailah pada saat sesi terakhir dari tayangan ini, yaitu kesimpulan. Kepada Bapak Edi Haryono, kami persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada live streaming kali ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Kesimpulan pada pembahasan cermin datar pada pagi hari ini adalah, yang pertama, untuk dapat menggambar bayangan, sekali lagi, untuk dapat menggambar bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, maka minimal dibutuhkan 2 buah sinar datang. Minimal. Sekali lagi, minimal dibutuhkan 2 sinar datang. Yang kedua, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar merupakan hasil perpotongan dari perpanjangan sinar pantul. Ini berarti bahwa bayangan yang dihasilkan bersifat semu atau maya. Yang ketiga, perbesaran bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah 1 kali. Sesuai dengan tadi, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tinggi benda ke cermin, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian kesimpulan yang terakhir yang dapat saya sampaikan di sini adalah bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat tegak. Maaf, ini ada satu yang kelewat tadi, kesimpulan yang dari hasil menjawab soal tadi saya tambahkan, yaitu bahwa tinggi cermin yang dibutuhkan untuk melihat seluruh bayangan adalah 0,5 atau setengah dari tinggi benda.
dimanapun benda itu diletakkan, dimanapun orang itu berada di depan cermin, kalau ingin melihat dirinya seluruhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, maka membutuhkan tinggi cermin minimal sebesar atau sepanjang tinggi orang, setengah dari tinggi orang tersebut atau setengah dari tinggi benda. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika dalam penjelasan saya ada yang belum bisa dimengerti, masih banyak pertanyaan, silahkan kirimkan atau tulis pertanyaan-pertanyaan kalian pada live comment. Dan kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini, jika ada yang salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu Guru dan para siswa live streaming materi tentang cermin datar. Bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang belum sempat menyaksikan siaran ini, dapat melihat tayangan di link yang sama. Harapan kami mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kita untuk selanjutnya dapat memajukan pada dunia pendidikan di Indonesia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu tayangan live streaming ini banyak kekurangannya. Sampai jumpa lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Tetap semangat dalam mencegah penyebaran COVID dengan jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan jauhi kerumunan, dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host Bapak Subroto SPD MPD. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Konita Ernawati dari SMP Negeri 1 Jabar dan Bapak Edi Aryono dari SMP Wedi 2 Klaten yang telah memandu dan menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Semoga yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada dan seluruh siswa di Indonesia yang hebat. Semoga kita semua bisa terhindar dari virus corona yang sangat berbahaya dengan belajar di rumah. Semoga kita membantu program pemerintah yaitu dapat memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Sampai ketemu pada live streaming berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.